Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustaqim. Apa kabar? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah baik. Ya, Sehat Pak ya? sehat, alhamdulillah sehat, Pak. Kita mulai ya, Pak. Oke, siap, monggo. Oke, pada hadirin nih, pada peserta seminar, insya Allah sebentar lagi kita akan memulai acara ini. Terima kasih atas kehadirannya yang sudah masuk pada acara ini. Nanti kita akan mulai pada acara seminar yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Semoga semuanya tetap sehat selalu. Oke, mohon izin kita mulai ya Pak, Pak Mustaqim. Oke Pak, siap Pak, monggo Pak. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih para hadirin atas kehadirannya. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar yaitu tentang bagaimana pengelolaan keuangan pada UMKM berbasis green ya, di mana di sini UMKM merupakan salah satu indikator yang bisa memberikan dampak kepada nilai ekonomi yang ada di Indonesia tentunya ya. Kemudian salawat serta salam kita junjungkan kepada kita salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Juni, kita akan mengadakan di sini webinar itu tentang pengelolaan keuangan pada UMKM yang berbasis green. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan yang terhormat kepada Ketua Umum APEPSI, kemudian juga yang terhormat pada jajaran pengurus DPN APEPSI, dan juga yang terhormat kepada jajaran pengurus DPD APEPSI, dan juga yang terhormat pada seluruh peserta webinar series 1 untuk pengelolaan keuangan berbasis green. Dan pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mustaqim yang telah hadir sebagai narasumber. Dan saya mohon izin Bapak untuk membacakan kurikulum vitae Bapak. Oke. Oke, di sini Pak Mustaqim merupakan salah satu dosen di program studi manajemen, di mana beliau adalah lulusan dari Magister Manajemen di Malang Islamic University dari tahun 2016 sampai dengan dari tahun 2019. Dan beliau juga sudah mempunyai Sinta ID yaitu dengan nomor 6779345. Jabatan beliau saat ini adalah sebagai asisten ahli. Kemudian beliau mempunyai pengalaman bekerja yaitu di Al-Izzah Junior High School dari tahun 2019 sampai 2020 yaitu di Batu. Dan beliau juga pernah pesantren di kampus Ainul Yakin Unisba, dan beliau juga dari tahun 2015 sampai dengan 2020, dan beliau juga seorang dosen tentunya ya di Sidoarjo di Nadiatul Utama di University 2021 sampai dengan hari ini. Banyak sekali nih beberapa penelitian-penelitian yang beliau sudah lakukan. Semoga kita semua juga bisa
menjadikan inspirasi bagi kita ya, semua apa yang beliau sudah lakukan pada penelitian-penelitian yang beliau sudah lakukan. Oke, pada pagi hari ini semoga seminar keuangan dapat berdampak dan mendapatkan pastinya manfaat bagi kita semua, di mana keuangan dalam UMKM yang berbasis green ini tentunya sangat baik sekali ya bagi kita, di mana global reporting merupakan salah satu penilaian kinerja perusahaan dalam lingkungan hidup, dan tentunya dampaknya bagi perusahaan. Keuangan green ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sosial agar dapat perusahaan tersebut bisa memberikan nilai-nilai yang baik tentunya bagi masyarakat. Mungkin tidak perlu lama-lama, saya persilahkan kepada Pak Mustaqim, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik Pak Enji ya. Terima kasih atas waktunya. Salam kenal semuanya ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini ya kita semua bisa. Kurang jelas, Pak. Oh, baik. Saya ulangi sekali lagi, saya ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Rozi ya, Ketua Umum APEPSI, ya, dan kepada Bapak Enji yang telah memberikan waktu kepada kami. Ya, tentunya di sini adalah forum yang sangat bagus sekali ya untuk mengasah dan mengolah serta menambah pengetahuan kita semua ya di bidang ilmu ekonomi tentunya. Ya. Nah, sebelum kami memulai, ya, izinkan kami untuk menyampaikan terkait dengan profil kami ya. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Enji terkait dengan profil kami. Ya, bahwasanya saya Muhammad Mustaqim ya. Kalau teman-teman atau saudara-saudara semua bisa mengaksesnya pada Mustaqim kalau di nama Google Scholar maupun Sinta gitu ya. Alhamdulillah untuk saat ini ya kami sebagai pengajar atau dosen di salah satu universitas di Jawa Timur, itu Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo ya, dan notabene juga kami terhitung baru di kampus tersebut, baru sekitar 3 tahunan ya. Jadi kami masuk di di kampus itu baru sekitar 3 tahunan. Nah, jadi untuk pengalaman tentunya masih kurang, dan kami berharap bimbingan dari para senior, Bapak Ibu semuanya ya yang tergabung dalam AFEPSI ini ya, hendaknya juga selain kita memberikan ilmu yang akan kita sampaikan, juga kita mohon bimbingannya. Yaitu sedikit pemaparan terkait dengan profil kami ya. Nah, kebetulan juga saya di Fakultas Ekonomi ini fokus pada prodi manajemen di bidang keuangan ya. Jadi di bidang keuangan bersama teman-teman keuangan tentunya kita juga sering melakukan yang namanya pengabdian ya. Nah, salah satu topik yang sering dibahas ya, saya rasa ini sering dibahas dan sudah tidak asing lagi bagi kita ya, terkait dengan pengelolaan keuangan UMKM seperti itu. Nah, kalau kita searching di YouTube atau di materi-materi perkuliahan dan lain sebagainya, sangat banyak sekali ya yang membahas terkait hal ini ya. Tapi di sini kita akan mencoba mengulas kembali ya terkait dengan pengelolaan keuangan UMKM itu. Nah, ketika kemarin saya tanya terkait dengan peserta
siapa saja tak kiranya yang mengikuti seminar webinar ini. Nah, itu terkait dengan baik dosen maupun mahasiswa ya. Mungkin ada di kalangan luar terkait dengan pelaku UMKM juga yang ada di sini ya. Mungkin nanti bisa menambah wawasan kita ya terkait dengan pengelolaan keuangan. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, ya, memang ketika kita membuka suatu usaha atau memiliki suatu usaha, ini menjadi tuntutan, ya, menjadi tuntutan bagaimana kita mengelola keuangan tersebut dan bagaimana kita dapat membuat laporan keuangan tersebut. Ya, karena itu tuntutan. Ketika kita memiliki usaha, tapi di manajemen keuangannya ya, ini kurang mumpuni ya, maka tentunya hasil yang didapatkan juga akan kurang optimal gitu. Sebenarnya tidak hanya pada manajemen keuangan saja kalau kita membahas terkait dengan UMKM, mungkin terkait dengan sumber daya, operasi dan lain sebagainya ya. Cuma di sini kita akan mencoba bagaimana mengelola keuangan manajemen ya, mengelola keuangan mengelola keuangan pada UMKM. Tentunya harapannya nanti ini akan berdampak pada yang namanya green economy yang apa namanya sering kita bahas dan kita dengar gitu kan ya. Harapannya seperti itu. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan UMKM, ya, di mana usaha ini itu kan memiliki beberapa apa namanya bagian gitu kan ya, mulai dari yang mikro, kecil sampai menengah ya. Ini menjadi teori yang dasar ya, bagi UMKM gitu. Kalau kita melihat jenis-jenis berbagai usaha pelaku UMKM yang ada di sekitar kita seperti itu. Banyak sekali mulai dari yang pedagang bakso ya, industri rumahan gitu. Bahkan pelaku UMKM ini juga sudah ada yang sampai skala ekspor gitu. Ya, harapannya kan dari yang mikro ini bagaimana meningkatkan usaha kita. Ya, bagaimana meningkatkan sehingga walaupun kita jenis usaha kita merupakan jenis usaha UMKM, akan tetapi harapannya ya, usaha yang kita miliki itu kan dapat kita kembangkan sehingga kita akan bisa menembus kancah internasional gitu. Karena sekarang juga persaingan bisnis ya, baik UMKM itu kan sudah tidak terbatas lagi gitu ya. Apalagi dengan adanya e-commerce gitu kan, menembus berbagai belahan dunia gitu. Walaupun sebenarnya usaha yang kita miliki hanya sederhana gitu. Nah, berbicara dengan UMKM juga ini ya, mungkin sering kita dengar bahwasanya UMKM ini adalah penopang perekonomian di Indonesia gitu ya. UMKM ini penopang perekonomian di Indonesia. Mayoritas dari pelaku UMKM ini kan kalau kita lihat banyak dari mereka yang setelah ter-PHK ya, sulit mencari pekerjaan ya. Atau bahkan mereka yang sudah bekerja tetapi keluar dari pekerjaannya dan ingin membuka usaha sendiri, usaha yang mandiri. Karena di UMKM ini
pelakunya bebas siapa saja gitu kan ya, kalau kita melihat siapa sih pelakunya itu. Bahkan dari tingkat SMP, SMA, apalagi kita ya, yang sudah menjadi mahasiswa atau bahkan dosen sekalipun, ya ini diharapkan dapat memiliki usaha ini, walaupun itu tidak besar. Nah, kekayaan yang di bawah 50 juta, kekayaan yang di bawah 50 juta dan hasil penjualan tahunnya ini kurang dari 300 juta. Ini termasuk pada usaha mikro. Ya. Mungkin di bawah mikro masih ada entitas yang lebih kecil lagi, gitu ya. Kalau kita spilkan, gitu kan. Dan banyak sekali ini, ya, terkait dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk usaha mikro yang ada di sekitar kita. Kemudian UMKM ini tergolong dalam kategori kecil, ya, yang dimana kekayaan atau asetnya kurang dari antara 50 sampai 500 juta. Dan penghasilan penjualannya ya, ini per tahun 300 juta sampai dengan 2,5 M. Sedangkan yang menengah ya, kekayaannya ini 500 juta sampai dengan 10 M. Untuk menuju ke usaha yang dapat mengekspor. Nah, ini tidak perlu kita masuk dalam usaha mikro, kecil atau menengah. Semuanya bisa mengekspor produk, barang maupun jasa yang telah dimiliki. Nah, ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Permasalahan yang sering kita bahas, ya, atau yang sering disampaikan oleh para pelaku UMKM. Ya, ketika kita melakukan sebuah pengabdian, ya, pasti yang pertama yang dikeluhkan adalah modal yang terbatas. Modal yang terbatas. Ya karena ketika kita melakukan pengabdian itu kan mungkin yang sering kita jamak adalah industri rumahan, ya, dan pedagang-pedagang mikro. Dari mereka yang sering disampaikan terkait dengan permasalahannya adalah yaitu permodalan yang terbatas. Setelah permodalan yang terbatas ini, mungkin dalam permodalan terbatas ini dari mereka itu masih bingung, ya, mungkin masih bingung bagaimana kita bisa mendapatkan modal atau kucuran dana seperti itu. Ya. Kalau didukung dengan program pemerintah itu kan banyak ya terkait dengan pemberian modal, ya, pemberian modal bagi UMKM, ada dari hibah, ya, bahkan dari hutang, gitu kan ya kalau kita melihat. Cuma di pelaku di bawah sana, ya, pelaku UMKM ini yang sering kita temui, mereka juga masih bingung bagaimana cara mengajukan itu, sehingga modal yang dimiliki adalah terbatas. Dan kadang mereka juga memiliki hanya uang yang terbatas itu yang digunakan untuk usaha. Tentunya harapannya adalah bisa meningkatkan keuangan mereka gitu. Nah, ini kami paparkan terlebih dahulu terkait dengan gambaran umum di UMKM seperti itu. Mungkin nanti akan masuk pada manajemen keuangannya. Nah, yang kedua, yang sering mereka hadapi adalah bingung bagaimana cara memasarkan, mempromosikan barang yang sudah ada. Karena sebagian dari mereka terkait dengan digital marketing, ya, melalui medsos dan lain sebagainya, ya ini masih sangat kurang sekali. Membuka akun
medsos, apalagi seperti e-commerce, ya, itu saja juga masih kebingungan. Sehingga kebanyakan dari mereka promosinya adalah melalui alat yang sederhana, yaitu WA, dibuat status. Ya. Ini kan masih sangat kurang sekali, ya, masih sangat kurang sekali. Ya sudah ada dari mereka yang menggunakan medsosnya untuk melakukan pemasaran. Ya. Itu kalau kita lihat mereka-mereka yang notabene bisa dikatakan generasi Z gitu ya. Ketika memiliki usaha, ya mereka sudah lumayan dalam melakukan pemasaran promosinya. Ya. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang sudah usia ya, dan memiliki ini, nah ini itu sangat kurang sekali dalam pemasarannya. Ya. Kemudian, nah ini pengembangan kapasitas yang rendah. Karena ya usaha yang dilakukan itu saja, biasanya itu seperti itu. Ini ada perizinan dan regulasi yang rumit ya. Sebenarnya untuk IMB ya ini kalau dijalani ya tidak rumit juga ya. Mungkin karena kita biasa males ya untuk ngurusi sendiri ya, kesana kesini. Biasanya kalau di regulasi itu kan diarahkan ke sana, diarahkan ke sini, nanti balik lagi ke kita lagi, diarahkan ke sana lagi ya. Itu anggapannya rumit yang seperti itu. Nah, kemudian akses pasar yang terbatas ya. Karena tidak menguasai cara memasarkan, cara promosi itu tadi, sehingga mereka menganggap barang dan jasanya itu ya, hanya di situ-situ saja, di daerah-daerah itu aja. Ya sebenarnya sekarang tempat bukan menjadi suatu hal yang utama gitu ya, karena digitalisasi itu kan sudah sangat mumpuni. Nah ini mungkin tugas kita bersama, ya, tanggung jawab kita bersama. Ya, bagaimana permasalahan-permasalahan ini yang ada di sini itu paling tidak eh, ada solusi bagi mereka. Ya, ada solusi terkait kita yang mahasiswa gitu, apalagi yang dosen gitu. Nah, ini adalah suatu tantangan bagi kita juga. Bagaimana permasalahan yang seperti ini dapat teratasi pada pelaku UMKM. Ya. Sering kita mengadakan pelatihan digital marketing gitu ya. Sering kita melakukan pendampingan keuangan. Cuma ternyata pengalaman yang ada ya, itu tidak hanya cukup sekali atau 2 kali saja. Ya. Ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Gitu. Jadi dilakukan secara terus-menerus. Atau bahkan mungkin ini dipantau seperti itu. Mungkin 1 bulan sekali, atau paling tidak 1 semester sekali. Ya. Ini harus ada pemantauan dan harus ada keberlanjutan. Ya mungkin kita tidak bisa terus memantau perkembangan UMKM itu, ya mungkin karena kesibukan kita juga, ya, yang sebagai dosen, ya belum lagi administrasinya dan lain sebagainya, kan sangat banyak sekali. Kalau mahasiswa ya belum lagi tugasnya gitu. Nah, sehingga ya kita memang perlu saling dukung ya. Di antara kita semua ya, baik di masyarakatnya, di akademisinya dan di pemerintahnya, ya ini saling dukung yang diharapkan. Ini adalah permasalahan yang sering didapat atau yang sering dapat. Nah, cuma di sini ini ada permasalahan yang lebih krusial lagi, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya. Ya, ada yang lebih krusial lagi dari permasalahan yang ada itu tadi. Permasalahan yang sering permasalahan krusialnya ini bagi pelaku UMKM ini penjualannya itu meningkat ya,
dia itu laris. Ya, usaha itu laris. Akan tetapi kasnya ini tetap, dan kasnya ini ya pas-pasan gitu. Ini yang sering kita temui di lapangan. Ya. Jadi penjualannya meningkat, akan tetapi kok kasnya tidak bertambah gitu. Harusnya kalau penjualannya meningkat ini kan kasnya bisa bertambah. Akan tetapi ini berbeda. Ya. Ini permasalahan yang mengakar sekali pada pelaku UMKM. Kemudian asetnya berkurang, namun kasnya juga tetap. Ya. Ini asetnya berkurang, namun kasnya tetap. Ini kebalikan dari yang di atas. Kalau ini lebih parah lagi nih, karena asetnya berkurang, ya, tapi kasnya ini kok tetap gitu. Harusnya kan juga bertambah ketika aset berkurang untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya gitu kan ya, menjual aset dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak mengetahui posisi aset dan keuangan usaha. Ya, yang mereka lakukan itu pokoknya jalan gitu aja. Jadi seberapa posisi keuangannya di mana, itu banyak yang tidak mengetahui ini. Nah, ini yang lebih krusial lagi. Ya, pinjaman bertambah, akan tetapi tidak menambah kas dan laba. Ya. Terus kebanyakan dari mereka dibuat apa meminjam ini? Ya, ini adalah permasalahan yang krusial, yang paling mendasar, yang sering kita temui. Ya, yang kita temui di lapangan ketika kita melakukan sebuah pengabdian gitu, baik pendampingan maupun pelatihan terkait dengan keuangan. Ketika diterjuni langsung ya ke lapangan, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan keuangan ya terutama. Ini pada permasalahan UMKM. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, ini juga yang menjadi permasalahan. Mungkin dari permasalahan-permasalahan yang di atas tadi itu kita menemukan ya, kelemahan di UMKM itu karena apa? Karena mereka itu tidak mencatat aktivitas usahanya. Jadi hanya mengandalkan ingatan saja. Jadi hanya mengandalkan ingatan saja. Sedangkan kita tahu lah ingatan kita itu kan tidak tidak lama gitu ya, tidak lama. Mungkin hal-hal pokok saja yang membekas yang kita ingat gitu. Terkait dengan hal usaha ini, ya ini sangat dianjurkan sekali untuk melakukan yang namanya pencatatan. Ya. Dalam bentuk apapun itu, ya aktivitasnya dalam bentuk apapun itu, ya, ini usahakan tercatat. Ya. Apalagi lebih pada hutang maupun piutang. Ya. Lebih pada hutang maupun piutang. Ini harus dicatat Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudara semuanya. Bahkan Kanjeng Nabi pun menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu pun menyuruh kita ya, untuk mencatat segala hutang dan piutang yang ada. Ya, tidak hanya untuk pelaku usaha saja. Ya, tidak hanya untuk pelaku usaha saja. Individu pun ketika terkait dengan keuangan, ya, ini dicatat. Ya. Karena keuangan itu kan hal yang sensitif. Ya. Sesama saudara juga bisa menjadi musuh gitu kalau terkait dengan masalah uang, masalah hutang gitu ya. Kemudian adalah pengelolaan keuangan perusahaan ini bercampur Bapak Ibu dengan keuangan pribadinya. Dari permasalahan-permasalahan yang ada,
yang kami paparkan di atas tadi ternyata ditemukan. Jadi uang usaha ini bercampur dengan uang pribadi atau keuangan keluarga. Sehingga tidak mengetahui berapa uang usaha yang ada saat ini. Nah, ketika kita tidak mengetahui kondisi keuangan usaha saat ini, itu kan kita sulit untuk mengambil sebuah keputusan gitu kan ya. Nanti ujung-ujungnya kan sulit bagaimana mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian kelemahan pada pelaku UMKM yang kita temui di lapangan, ya, mereka tidak melakukan evaluasi. Sedikit dari mereka yang melakukan evaluasi usahanya, sedikit sekali. Tapi banyak dari mereka yang tidak melakukan evaluasi keuangan ini, sehingga ya dampaknya tidak diketahui juga tingkat perkembangannya. Kalau bisa dikatakan dari dulu sampai sekarang usahanya itu begitu-begitu saja, gitu ya. Dari dulu sampai sekarang usahanya begitu-begitu saja. Ini yang sering dialami oleh para pelaku UMKM, pelaku UMKM di sekitar kita. Ya. Tentunya lagi-lagi ini menjadi tanggung jawab sosial kita ya sebagai akademisi gitu. Bagaimana mereka itu bisa melakukan atau minimal itu membuat laporan keuangan. Meminta mereka ketika diminta untuk mencatat gitu ya. Jadi ketika kita pernah suatu ketika kita melakukan pendampingan sebuah UMKM terkait dengan keuangannya, kenapa kok ini tidak memiliki pencatatan keuangan seperti itu? Jawabannya sederhana dan simpel sekali. Tidak sempat gitu ya. Ada yang seperti itu, ada yang kurang memahami membuat keuangan. Akan tetapi jadi kwitansi bon-bon usahanya itu tersimpan, ada yang tersimpan. Ya. Cuma kalau seperti itu kan kelihatan kalau manajemen keuangannya ini kan masih perlu perbaikan, masih perlu perbaikan. Ini terkait dengan UMKM itu ya, gambaran umum terkait dengan UMKM yang ada di lapangan yang sering kita jumpai. Nah, masuk pada pembahasan berikutnya terkait dengan manajemen keuangan, terutama ini pada manajemen keuangan UMKM ya. Kalau kita melihat apa sih manajemen keuangan itu, ya pastinya kita semua sudah tahu. Ya. Terkait dengan pengelolaan keuangan ini kan seluruh seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Ya. Apapun yang berhubungan dengan dana gitu ya. Dana perusahaan tentunya. Untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Tujuannya tentunya adalah untuk meningkatkan keuntungan, itu kan, untuk meningkatkan laba, meningkatkan pendapatan, meningkatkan keuntungan. Ini adalah tujuan dari manajemen keuangan. Dalam pengelolaan dana tersebut tentunya meliputi dari perencanaan, penganggaran, gitu,
kemudian pengendalian, sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Ya, ini sering kita dengar lah ya, terkait dengan manajemen keuangan itu. Nah, perencanaan, ya, dengan adanya perencanaan keuangan, ya, tentunya pelaku UMKM ini kan dapat memprediksi jumlah pemasukan dan pengeluaran. Kalau kita dapat melakukan target sampai sekian, nah ini kan dapat diprediksi. Secara sederhananya, saat ini adalah modal yang dikeluarkan 300.000 untuk melakukan sebuah usaha gitu. Nah, terus kira-kira pemasukannya berapa? Itu kan kalau jadi sekian produk, maka nanti kita dapat menghasilkan uang sekian. Itu adalah sebuah perencanaan gitu kan ya. Harapannya dapat memprediksi jumlah pemasukan dan pengeluaran itu. Terus besok kita mau buat usaha lagi, nah sehingga berputar terus uang yang akan dikelola. Uang yang dikelola ini berputar terus. Walaupun kadang prediksi itu meleset, ya. Bahkan tidak kadang, mungkin seringkali meleset. Ya. Tapi kalau ini bagi pelaku UMKM yang sudah berjalan, sudah dapat berdiri sendiri, mereka akan tahu bagaimana peredaran uang ini, berapa pengeluarannya dan berapa pemasukannya, ya mereka akan tahu. Nanti 3 hari mereka akan tahu. Ini kalau bagi mereka yang sudah istiqomah melakukan usaha gitu. Cuma bagi para pemula, ya, ini juga akan bisa menjadi prediksi kita gitu. Jadi tidak serta merta dengan adanya perencanaan ini terus usaha kita akan tidak berjalan. Ya, tentunya dengan perencanaan ini kan diharapkan usaha yang kita lakukan, ya, akan dapat berjalan lebih baik lagi, ya, akan bisa berjalan lebih matang lagi ke depannya, sehingga tujuan kita, ya, untuk sukses sebagai pelaku UMKM, ya, tentunya kan dengan laba yang tinggi gitu. Syukur-syukur bisa sampai menembus ke kancah internasional dengan kita mengekspor barang kita sekian unit, ya. Itu kan hal yang menjadi motivasi kita, ya, ketika kita sebagai pelaku UMKM gitu. Jadi perencanaan ini harus ke depan gitu kan ya. Ini terkait dengan perencanaan. Nah, kemudian penganggaran. Tentunya para pelaku UMKM ini harus mengetahui, ya, kekayaan atau asetnya seperti itu, sehingga kita dapat mengalokasikan dana kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena dengan adanya penganggaran ini, maka manajemen keuangan usaha kita akan semakin lebih baik. Ya, berbeda dengan tidak adanya penganggaran suatu usaha. Pastinya kita akan beli ini, beli A, beli B, beli C gitu. Sehingga kita tidak tahu ujung-ujungnya aset kita atau kekayaan kita atau bahkan modal kita itu larinya kemana semua gitu. Nah, dengan adanya penganggaran ini, ya, kita bisa secara detail
ya mengalokasikan dana-dana kita baik untuk operasional, untuk pemasaran dan lain sebagainya. Ini terkait dengan penganggaran. Dari adanya perencanaan, penganggaran, nah kemudian kita dapat mengambil keputusan. Setelah kita mengetahui kondisi keuangan kita, ya tentunya dari manajemen keuangan yang baik, dari pelaporan keuangan yang baik, ya sehingga kita bisa mengetahui kondisi keuangan kita. Ketika kita mengetahui kondisi keuangan kita, maka kita dapat mengambil keputusan dengan baik. Apapun itu keputusannya. Kalau di pelaku UMKM itu biasanya paling tidak kita bisa menambah tenaga kerja lagi atau tidak. Tidak serta-merta dilihat dari ramenya. Terus, oh ini kita sudah kewalahan, tidak memenuhi lagi tenaga kita karena rame sekali usaha kita. Kemudian kita mengambil tenaga kerja lagi, tambahan tenaga kerja. Kalau kita hanya mengambil tambahan tenaga kerja seperti permasalahan tadi yang di atas tadi itu, ya, lagi-lagi kita tidak akan bisa mengetahui kondisi keuangan kita. Usaha yang laris, ya, usaha yang maju, itu perlu diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik. Mohon izin Pak Mustakim untuk waktunya 2 menit lagi ya Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih. Nah, ketika kita mengetahui kondisi keuangan kita dengan baik, maka kita bisa mengambil keputusan. Nah, ini terkait dengan manajemen keuangan, ya, sumber dananya itu dari mana, kemudian dari sumber dana itu kita buat untuk modal kerja, dari modal kerja ini juga kita investasikan, ya, kita investasikan. Kalau kita melihat fungsinya dari manajemen keuangan, ya ini seperti yang ada di slide, ya akan kita cepatkan saja. Nah, tanpa manajemen keuangan sulit menjaga bisnis tetap baik. Kondisi ekonomi terus berubah. Ya. Ini kondisi perekonomian yang terus berubah sehingga kita mau tidak mau harus mampu mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, kita masuk pada laporan keuangan. Ya. Kalau kita melihat pada laporan keuangan, itu kan mulai dari proses masuk, ya mulai dari masuk, kemudian kita proses, kemudian output. Ya, output ini dalam bentuk laporan. Dari kegiatan masuk adalah kita menerima tanda terima gitu ya. Kemudian kita kelompokkan kwitansi-kwitansi atau nota-nota itu dalam bentuk apa saja. Nah, kemudian kita hitung dan lain sebagainya, maka itu nanti akan menjadi laporan. Harapannya di laporan itu nanti kan akan menjadi sebuah informasi. Ya. Nah, dari informasi itulah nanti yang akan dipakai baik di internal usaha maupun di eksternal. Ya. Minimal dalam pelaporan keuangan yang ada di UMKM itu, ya, ini kita pakai ada neraca dan laba rugi. Ada neraca dan laba rugi. Saya rasa di sini semuanya sudah terkait dengan neraca dan laba rugi sudah tidak asing lagi. Ya. Namun di sini nanti akan kita paparkan. Nah, ya, ini terkait dengan laporan keuangan. Jadi dari neraca itu terdiri dari aset. Ya, aset ini dalam bentuk aktiva, sedangkan di pasiva ini adalah ada liabilitas dan ekuitas. Ya. Aset itu kira-kira dari mana? Ya tentunya dari utang dan dari modal kita, seperti itu. Nah, sedangkan laba rugi ini ada pendapatan dan ada biaya atau beban, di mana pendapatan dikurangi beban maka akan diketahuilah keuntungan atau kerugian yang ada.
Nah, ini akan terus berputar, ya. Dari laba rugi nanti akan masuk ke modal, ya. Dari modal dibuat operasional dan lain sebagainya. Ini untuk laporan keuangan, ya. Nah, ini akan saya sedikit percepat terkait dengan siklus perputaran aset, di mana ada kas, ya. Kas ini nanti akan kita buat untuk persediaan, gitu kan ya. Dari persediaan, nah maka ini akan ada yang namanya penjualan. Setelah barang itu jadi akan ada penjualan, nah masuk pada piutang. Piutang akan kembali lagi kepada kas sehingga terus berputar. Nah, semakin sering berputar maka akan semakin bertambah kasnya. Ketika perputaran ini akan semakin sering, ya maka akan semakin bertambah kasnya. Nah, kalau kita lihat di aliran kas, ada hal yang sedikit. Nah, ini mungkin terkait dengan pentingnya laporan keuangan, ya, bagi UMKM seperti itu. Nah, yang terpenting di sini kita bisa mengontrol keuangan kita, ya. Dengan adanya laporan keuangan itu yang kita buat tadi sebagai informasi, ya, ini akan membantu melacak pemasukan dan pengeluaran. Ya, tentunya itu kan yang diharapkan. Jadi kita tahu berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar. Tidak hanya diingat-ingat saja dengan mengandalkan ingatan kita. Kemudian menilai kinerja usaha, ya, dengan laporan keuangan itu memungkinkan UMKM ini melihat bagaimana kinerja usaha mereka dalam waktu ke waktu, seperti itu. Apakah ada perkembangan atau tidak? Ya. Kalau tidak ada perkembangan, kemungkinan ada yang kurang pas di sana dalam manajemennya. Mendapatkan pendanaan. Nah, tentunya laporan keuangan ini akan mendukung kita dalam mendapatkan pendanaan, ya. Seperti utang, gitu kan ya. Ketika kita mengajukan pinjaman, nah tentunya nanti akan penting sekali terkait dengan laporan keuangan ini. Memenuhi kewajiban pajak, ya, nanti terkait dengan kewajiban, ya. Kemudian ada mempermudah pengambilan keputusan. Nah, ini yang paling penting di sini. Dengan adanya laporan keuangan itu, para pelaku UMKM atau kita semua ini bisa mengambil keputusan dengan tepat, gitu ya. Bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ya, ini mungkin pembukaan sederhananya, ya, terkait dengan kegiatan yang terdiri pencatatan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian alatnya apa? Ya, kegunaannya adalah sebagai alat pengingat, ya, sarana pemisah harta usaha dan harta pribadi itu tadi, ya, agar tidak tercampur, sebagai informasi pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi pencatatan ini sangat penting Bapak dan saudara-saudara semua terkait dengan pencatatan keuangan, lebih pada keuangan di usaha kita. Ini hanya langkah-langkahnya saja terkait dengan proses pencatatan. Setelah ini tadi input ya masuk, kemudian kita kelola, ya. Nah, maka terjadi sebuah laporan. Ini ada jenis transaksi yang sering dilakukan bagi pelaku UMKM, ya. Ada membeli bahan baku secara tunai, membeli bahan baku secara kredit, menjual barang secara tunai, menjual barang secara kredit. Ya, ini yang ada di lapangan yang sering kita temui. Yang mereka hutang, mereka juga dihutangi, seperti itu. Maka perlu sekali yang namanya pencatatan itu. Nah, peran UMKM ini bagi Indonesia ini yang terakhir mungkin, ya. Kalau kita ketahui ya, UMKM ini adalah penopang tadi itu, baik dari pengangguran dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini dapat pemerataan ekonomi, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi tidak tergantung masyarakatnya.
ya, karena mereka bisa meningkatkan usahanya sendiri, kemudian meningkatkan devisa negara. Ya, kalau kita bisa sampai ekspor gitu kegiatan kita, maka kita bisa menambah devisa negara. Nah, kontribusi juga ini ya, ini menyerap tenaga kerja. Nah, jadi penyerapan itu terlalu tinggi, sangat tinggi sekali, 9,97 ini menurut Dinas Koperasi dan UKM ini. Kemudian penopang ekonomi kala krisis. Nah, ini sudah terbukti pada krisis kemarin gitu ya, ketika terjadi pandemi COVID, yang dimana transformasi dari pelaku UMKM ini sangat cepat sekali ya, terkait dengan transformasi digital yang ada. Kebanyakan mereka beralih ke e-commerce gitu kan ya, bahkan meninggalkan kontrakan ruko-rukonya yang ada di mall dan pasar ya, mereka pun tetap bisa eksis gitu. Nah, ya mungkin itu ya pemaparan sedikit materi dari kami terkait dengan UMKM, manajemen keuangan. Oke. Mungkin itu Pak Enji. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustaqim atas pemaparannya yang luar biasa nih tentang keuangan pada sistem green gitu ya, di mana memang betul bahwa UMKM merupakan salah satu indikator yang bisa memberikan dampak kepada ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah bahwa dengan UMKM banyak sekali bisa mendorong banyaknya lowongan pekerjaan bagi ibu-ibu maupun para UMKM yang saat itu mungkin berdampak bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh UMKM dalam mendorong ekonomi bagi Indonesia. Nah, mungkin sekarang waktunya kepada para hadirin sekalian, para peserta seminar pada hari ini, mungkin saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Kita sharing session ya untuk pertanyaan, dan mungkin mohon izin Pak Mustaqim. Ini kita konteksnya mau langsung jawab atau memang mau kita tampung dulu Pak? Ditampung dulu tidak apa-apa, Pak. Tampung dulu Pak. Oke, baik. Silakan untuk yang pertama kita coba tampung di 3 pertanyaan pada Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian yang mengikuti seminar hari ini. Dipersilakan pertanyaannya untuk mengajukan. Dengan raise hand boleh juga, silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan Pak Mustaqim ya, saat ini kan keuangan UMKM juga sudah memang berbasis itu tadi ya, menggunakan e-commerce ya tentunya. Ya, proses perjalanan e-commerce itu dari tahun berapa dan sampai sekarang ini bagaimana perkembangannya Pak Mustaqim? Oke, baik. Ya. Perkembangan terpesat pada pelaku UMKM ini ketika masuk di e-commerce itu, ya tentunya ketika muncul platform-platform yang ada itu. Ya. Dulu sudah ada seperti Lazada, Shopee gitu. Dulu sudah ada yang seperti itu, sudah ada yang masuk, ya sudah ada yang masuk dengan Marketplace ya tentunya ya. ya di marketplace itu. Nah, yang lebih terasa lagi, ya, yang lebih terasa lagi ketika kita kemarin ada yang namanya marketplace itu, kalau kita bisa menyebutkan itu di TikTok gitu ya, TikTok dan Shopee. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ternyata pada perkembangan apa namanya, pada perkembangan UMKM ini. Ya. Jadi lebih-lebih pada musim pandemi kemarin, Pak Enji. Ya. Jadi memang masyarakat pada pelaku UMKM ini apapun dijual. Ya. Mereka dulu mungkin masih berpikir, masa kayak gini dijual di Shopee ya, di marketplace seperti itu. Masa seperti ini apakah laku ya? Ya, tadinya tabu ya Pak ya. Ya, ternyata laku juga ya. Ternyata ada juga yang minat ya. Bahkan pernah ada teman itu ya yang membeli singkong bakar itu ya
itu di marketplace. Ya, singkong bakar itu sampai dijual seperti itu. Nah ini kan belum kita bayangkan dari dulu kan ya. Nah dengan adanya mungkin salah satu hikmah ya ketika ada pandemi itu ya hikmahnya ya mungkin bagi pelaku ini mereka bisa merambah baik online maupun offline gitu ya. Ketika kita di online seperti itu, nah penjualannya pun sangat gratis sekali dan itu sangat memudahkan mereka dalam melakukan yang namanya pemasaran itu tadi ya. Karena semua elemen masyarakat ini bisa menjangkau ya. Semua elemen masyarakat ini bisa menjangkau siapapun itu. Nah, cuma memang bagi pelaku UMKM itu dari mereka itu masih banyak sekali kekurangannya ini masih bagaimana membuat akun itu ya itu sampai sekarang itu juga masih banyak yang belum mengetahui sepenuhnya ya, bahwasanya mereka juga pingin bagaimana usahanya ini bisa terjual di marketplace itu ya banyak sekali dari mereka yang pingin untuk apa namanya menjual usahanya itu dan tentunya melihat dari berbagai macam jenis usaha ya bahkan kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan besar itu juga sekarang membuka banyak sekali yang membuka usahanya di marketplace tersebut gitu harga pun makin bersaing gitu kan ya kita tidak perlu apa namanya anggapannya konsumen itu kan tidak perlu repot-repot kalau kita mencari di pasar ya itu muter-muter sampai setengah jam itu masih belum ketemu nah dengan adanya itu ya, jadi pelaku UMKM ini tinggal mengupload barangnya memberikan harganya pun kompetitif bahkan ada dari mereka itu yang memberikan harga lebih murah daripada harga di tokonya. Jadi kalau online itu malah lebih murah daripada di tokonya. Bahkan ada yang sampai seperti itu. Ini Ya sangat artinya drastis berarti kan sekali. ya Pak, artinya di situ ada efisiensi cost ya yang bisa digunakan oleh para pelaku UMKM ya, di mana Iya, dia betul tidak sekali. perlu punya toko besar gitu. Pada akhirnya dengan menggunakan marketplace itu dia bisa lebih banyak efisiensi cost yang bisa dia ukur sehingga bisa menghemat tuh Menghemat. ongkos-ongkos Iya, atau biaya-biaya Pak ya iya tentunya. betul sekali. Kalau kita melihat kontrakan tempat usaha itu kan tidak murah, Pak Enji. Apalagi tempat-tempat yang strategis seperti itu. Nah, sekarang itu jualan di depan sawah itu memiliki tempat di depan sawah itu juga bisa sekarang, udah laris sekali. Gitu. Iya betul. Jadi betul-betul membuka peluang para pengusaha UMKM itu pada saat proses digitalisasi itu berkembang gitu. Pada akhirnya UMKM pun berkembang ya. Yang tadinya mungkin kalau kita lihat seperti halnya di marketplace transportasi ya. Dulu kan Maxim ataupun Gojek hanya sebatas dia transportasi. Tapi sekarang kan berkembang dengan banyaknya penjualan-penjualan para UMKM di situ. Misalnya ya nasi kebuli gitu kan yang kemudian bisa dibeli lewat GoSend gitu ya ataupun Maxim Food gitu ya. Nah itu juga mungkin bisa ya Pak dilakukan sehingga perkembangannya lebih cepat ya. Oke, betul sekali, Pak. Mungkin para hadirin sekalian boleh silakan ada yang mau bertanya. Ya, alhamdulillah nih hari ini lebih tadi 97 orang nih untuk yang mengikuti webinar ini. Mungkin pada hadirin yang mengikuti webinar dipersilakan untuk bertanya bagi ada yang mau menanyakan pada Mustaqim. Kalau kondisi keuangan Green ini Pak, itu lebih jangkauannya kemana Pak untuk saat ini? Oke. Kalau kita melihat zaman green di pada akuntansi ini kan eh, apa ya? Sekarang itu kan umumnya bagaimana dampak yang diberikan, ya. Apapun usahanya, ya.
bahkan sampai pada pencatatan di akuntansinya, ini harapannya kan mendukung ya bagi para pelaku-pelaku usaha itu ya, yang sangat care sekali dengan alam gitu Pak. Bahkan tidak hanya di bidang realnya mungkin ya, maksudnya itu tidak hanya langsung terjun ke lapangan menanam pohon dan lain sebagainya untuk mendukung di kegiatan green ini ya. Bahkan di pencatatan itu pun sangat mendukung sekali ya, untuk penerapan bagaimana mempermudah akses pencatatan dalam apa namanya itu green akuntansi ini. Tentunya manfaatnya itu sangat banyak sekali ya kalau kita berbicara terkait dengan green akuntansi maupun green ekonomi gitu. Di antaranya itu kan kita bisa meningkatkan efisiensi ya, penggunaan sumber daya gitu. Sumber daya yang terbatas tentunya kalau kita belajar terkait dengan sumber daya itu ya. Karena tidak semua sumber daya ini kan dapat dipenuhi gitu. Dan itu pun mungkin saat ini masih terpenuhi ya, akan tetapi kan kita tidak tahu beberapa tahun ke depan ya, apakah itu masih ada atau tidak. Ini yang mendukung terkait berlangsungnya ya, ekonomi hijau itu. Izin bertanya, Pak, bisa? Boleh, silakan. Ibu Lilik dipersilakan. Iya, izin bertanya. Tadi kan disampaikan sama Pak Mustaqim tentang, sebentar saya berhenti dulu. Tadi disampaikan sama Pak Mustaqim tentang pendampingan di dunia marketing. Nah, itu apakah ada pelatihan bagi kami para UMKM mulai dari nol untuk bisa mengupload semua dagangan kami, jualan kami di Facebook Ads ataupun di TikTok dan lain sebagainya. Kan seperti di TikTok itu juga ada keranjang kuning dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya kami bisa membuat seperti itu? Karena kalau hanya seminar-seminar seperti ini tanpa ada diajari mulai dari nol, tentunya kami tidak bisa untuk berkembang ke dunia di online-nya itu tadi. Oke, Itu Pak, silakan. terima kasih. Terima kasih Bu Lilik atas pertanyaannya. Pak Mustaqim, gimana, mau langsung dijawab atau kita list dulu? Oke, baik. Ya. Baik Bu Lili, ya kira-kira Bu Lili ini tempatnya di mana Bu Lili? Saya kebetulan mahasiswa Unusida Manajemen, Pak. Oh, Pak, oke, baik. Wah, mahasiswanya Pak Mustaqim. iya. Iya, tapi saya juga pelaku UMKM. Lokasi saya ada di Candi. Baik. Ya, Saat ini Bu, biasanya UMKM-nya apa Bu? Bidangnya, maaf. Apa, Pak? UMKM-nya Ibu di bidang apa Bu, maaf? UMKM saya itu sebenarnya apa ya? Kalau secara spesifik itu kami di jualan ini, Pak, apa furniture. Oh, jualan furniture. Oke, baik. Pak Lilik, Pak Mustaqim, silakan jawab Mustaqim. oke. Ketika kita melakukan pendampingan gitu, ketika kita melakukan pengabdian, kita memulainya dari nol, ya dari nol. Jadi kita akan mengklasifikasikan mereka para UMKM ini ya, yang memang masih sangat ini sekali tentang digital marketing ya. Bahkan kita pernah itu sampai pada pembuatan akun ya, pembuatan akun. Bagaimana membuat email itu bahkan sampai dari sana.
pembuatan akun. Nah, kemudian bagaimana, karena semuanya itu kan baik di medsos ya, maupun di marketplace gitu. Kita kan harus punya akun terlebih dahulu. Jadi memang yang dilakukan itu dari pembuatan akunnya. Dari pembuatan akun, kemudian bagaimana cara mengupload barangnya gitu ya. Untuk penambahan Google Ads ya, atau Facebook Ads, ini kan sudah istilahnya tingkat pemasarannya itu sudah di atas menengah, kalau saya bisa mengatakan seperti itu. Karena pada yang seperti itu harus berlangganan dan berbayar gitu ya. Nah, mereka yang siap untuk berlangganan, bayar, itu bisa memakai itu. Kalau sementara ini yang kita dampingi, yang kita ini itu belum sampai pada hal-hal yang berbayar, Pak Enji, Bu Lili ya. Jadi itu pun bisa kita agendakan. Ya. Jadi akan ada Memang itu webinar series kedua ya Pak ya, ikut ya workshop tentunya. diperlukan untuk pelaku UMKM. Bahkan sampai pada pembuatan IMB gitu ya, kegiatan usahanya. Ya, kegiatan usahanya. Dulu juga pernah sampai pada penghitungan pajaknya. Ya. Itu kita dampingi. Ya. Yang memang akses informasi ini ya, akses informasi yang mungkin terbatas, tidak menjangkau ke seluruh pihak terkait kita melakukan sebuah pengabdian, ya, sebuah pendampingan. Ya. Biasanya ada target-target atau sasaran. Ya, biasanya ada target atau sasaran. Oh, sasaran kita itu saat ini di wilayah ini, di wilayah A gitu. Maka sasaran kita akan kita fokuskan ke sana. Ya mungkin next time ya Bu Lili bisa join atau bergabung ya ketika kita mengadakan sebuah pelatihan terkait dengan UMKM, itu bisa diikuti ya, syukur sekali, alhamdulillah sekali ya. Lebih-lebih mahasiswa kita sendiri itu Pak ya, itu kan sangat membanggakan sendiri, itu suatu kebanggaan bagi kami ya. Memang diharapkan dari kita itu sejak dini itu paling tidak memiliki usaha Pak ya. Jadi di kampus itu terkait dengan entrepreneur itu dari basic entrepreneur sampai applied entrepreneur, dan bagaimana mereka praktek ya. Mau tidak mau mereka harus punya bisnis ya. Entah itu tidak harus besar di sini bisnisnya, jadi itu harus mereka miliki ya. Karena kan kita harapannya nanti ketika lulus mereka dapat mandiri ya, tidak sepenuhnya tergantung kepada orang lain gitu. Karena tidak semua orang itu jiwanya mungkin mohon maaf ada di pabrik ya dan lain sebagainya, tapi mereka yang memiliki jiwa-jiwa pebisnis ya, ini memang sangat diperlukan sekali untuk memulai usaha itu sejak dini. Jadi terkait dengan pendampingan itu ya, kami memulainya memang benar-benar dari nol ya. Target kita pelakunya itu siapa, jadi kita sesuaikan ya. Kalau mereka yang belum paham terkait dengan digital marketing, kemudian kasih Facebook ad ya dan lain sebagainya itu, nah itu mereka akan tambah kebingungan ya. Jadi memang bertahap untuk melakukan sebuah pendampingan, kan tidak bisa serta-merta langsung oh saat ini dibutuhkan atau saat ini yang diinginkan, itu tidak bisa. Memang ini harus berkembang ya, istilahnya bisa secara kontinu dari awal mungkin sampai nanti mereka mapan gitu, harapannya seperti itu ya. Mungkin itu Bu Lili yang bisa kami sampaikan. Kalau seperti daycare itu apa masuk juga di UMKM Pak? Bengkel, Bu. Bengkel. Daycare. Penitipan anak. Daycare. Itu salah satu usaha bergerak di bidang jasa. Iya. Salah satu Bukan usaha. ya, Pak? Iya. Ya termasuk karena di UMKM itu tidak hanya pada barang ya.
ketika kita memiliki usaha, ya, usaha kecil itu tidak hanya berupa barang saja, ya, tapi juga jasa layanan jasa, ya, itu juga masuk dalam kategori ini. Gitu. Nah, ini saya juga ada daycare dan juga playground itu, Pak. Jadi baru buka dalam minggu ini. Jadi mohon nanti Bapak bisa mendampingi kami agar bisa berkembang untuk bisa lebih maju, gitu, Pak. Nggih. Bisa nggih, Pak? Nggih, insya Allah kami siap, Ibu, ya, untuk pendampingan itu, ya, kami siap untuk melakukan itu. Ya, nanti bisa koordinasi, ya, bisa koordinasi baik ke kantor ya langsung gitu. Nanti sesekali kalau diperlukan juga kita akan ke sana gitu kan ya. Kita akan Oke. melihat, ya. Oke, mungkin itu Bu Lili ya. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, Pak Mustaqim, berarti intinya kan bisa dijadikan sebagai nanti bentuk pengabdian kepada masyarakat juga, Pak Mustaqim ya. Oke, Nanti betul sekali. Bu Lilik itu Betul, Pak. bisa saling ini berkesinambungan artinya gitu ya. Oke, Bu Lilik, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Mustaqim atas jawabannya. Mungkin pada hadirin sekalian peserta seminar masih ada pertanyaan, boleh dipersilakan. Ya, artinya UMKM yang saat ini ada, artinya tidak hanya dalam bentuk produk ya Pak, ataupun barang gitu. Sehingga dari sisi jasa ataupun services itu pun masih bisa dilakukan ya, karena eh, proses pemasaran melalui e-commerce itu konteksnya lebih luas gitu ya, baik dari jasa maupun produk itu bisa dilakukan. Apalagi untuk saat ini jangkauan produk pun bukan hanya di satu lintas provinsi ya, bahkan bisa beberapa provinsi yang dilakukan penjualannya, sehingga proses pemasarannya lebih luas lagi tuh dengan adanya e-commerce ini. Oke, betul Pak Enci. Betul sekali. Mungkin biasanya Pak Mustaqim yang terjadi itu tadi ya, rata-rata kendalanya itu bagaimana di proses mereka menjalankan manajemen keuangan siapa ya, karena mereka belum paham bagaimana teknis secara digital keuangannya kita digitalisasi yang ada saat ini gitu, sehingga mereka masih pakai proses yang manual gitu atau pakai yang konteksnya tidak mengikuti apa yang ada di dalam proses digitalisasi keuangan, apalagi digitalisasi keuangannya itu pakai sistemnya Pak ya, akhirnya kan harus bayar ya sistemnya atau bagaimana. Itu kira-kira pandangan Pak Mustaqim gimana tuh supaya para pelaku UMKM ini harus menggunakan sistem keuangan yang mungkin lebih bisa memberikan dampak kepada usahanya itu lebih baik gitu. Ya, kalau secara sederhana ya, itu kan banyak aplikasi ya. Kalau memang kalau ini kan yang nanti akan timbul penasaran kita mau atau tidak seperti itu. Nah, sebenarnya aplikasi-aplikasi keuangan itu yang secara sederhana ya, banyak di Play Store dan lain sebagainya itu banyak. Cuma itu memang berbayar ya untuk mencapai apa namanya yang ideal itu biasanya berbayar ya. Cuma untuk melatih kita kemauan kita ya, itu bisa kita terapkan di sana. Ya, pencatatan kan melalui HP itu bisa. Ya. Cuma lagi-lagi itu tadi terkadang bahasanya mereka itu tidak sempat untuk melakukan pencatatan itu. Nah, ketika tidak sempat itu kok tidak mengambil tenaga yang khusus untuk mencatat keuangan. Ya, pernah sekali-kali ditanyakan seperti itu. Ya, alasannya kita masih belum mampu untuk menambah tenaga kerja tambahan gitu. Ya, akhirnya memang ini harus ada yang pertama itu kemauan ya, kemauan dari diri kita sendiri. Apakah kita ingin usaha kita itu stagnan seperti itu atau ingin usaha kita itu berkembang, istilahnya ingin usaha kita itu maju ya, gitu. Itu memang yang pertama itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari para pelaku UMKM itu sendiri. Ya karena memang manajemen keuangan itu sangat
berdampak sekali kan Pak ya, pada akhirnya mungkin banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang ada yang bisa memberikan informasi-informasi bagaimana mengelola keuangan dengan baik ya, mungkin dari mulai pengeluaran, pendapatan, sampai bahkan pajak sendiri bisa langsung dihitung ya Pak. Aplikasi yang saat ini digunakan nih Pak untuk keuangan itu rata-rata UMKM yang sudah berjalan itu menggunakan pakai aplikasi apa Pak? Oke, kalau biasanya yang saya eh, lihat secara sederhana itu, kalau saya menyarankan itu yang istilahnya bagi kita ya, yang pemula berbahaya, yang pemula gitu ya, ya kita menggunakan aplikasi catatan keuangan yang sederhana. Itu yang ada di, ya sekali lagi di Play Store, mungkin di yang lain juga ada itu, yaitu secara sederhana. Ya kalau kita mau melihat yang berbayar gitu ya, maka kita harus melengkapi dulu aset kita ya, peralatan kita harus kita dukung dulu dengan itu ya. Saya rasa banyak itu ya apa namanya tenaga-tenaga atau yang bersedia untuk menjadi partner usaha gitu kan ya, dalam pencatatan keuangan itu banyak sekali, saya rasa banyak sekali. Jadi artinya yang terpenting itu kita tidak-tidaknya melakukan pencatatan dulu ya Pak ya sebelum ke sistem yang berbayar ya, karena ini dari sistem yang berbayar itu perlu dianalisis juga mengenai pengeluaran dan pendapatannya gitu, apakah memang itu bisa menutupi atau tidak. Tapi dengan melakukan pencatatan yang ada, setidak-tidaknya UMKM yang kita jalankan itu manajemen keuangannya berjalan gitu ya Pak, pastinya begitu ya, atau bagaimana Pak? Oke, harapannya memang itu tadi, yang pertama itu kita akan terlatih ya, kita akan terbiasa melakukan sebuah pencatatan. Kalau memang kita tidak bisa menambah tenaga kerja yang khusus di bidang pencatatan keuangan ini, ya mungkin kalau yang sudah bisa menambah tenaga kerja tambahan sumber daya, ini akan lebih bagus lagi ya, akan lebih bagus lagi, seperti mengangkat tenaga keuangan gitu ya, maka akan fokusnya pada tenaga keuangan itu. Nah itu maka ini akan bisa menggunakan sebuah aplikasi yang itu memang sudah, kalau dikatakan bagus gitu ya, dikatakan yang bagus. Jadi memang sudah ada yang memegang itu ya, bagaimana membuat nanti membaca laporan keuangannya dan lain sebagainya dengan baik ya, itu dengan bagus itu. Nah kemudian syukur-syukur ada lagi tenaga itu yang khusus di bidang digitalnya ya, syukur-syukur itu, karena itu sangat dibutuhkan sekali untuk saat ini ya, karena ya sering sekali itu yang di lapangan itu yang ditanyakan itu ya bagaimana cara memasarkan dan bagaimana cara mengelola keuangannya, kebanyakan itu ya, mayoritas yang disampaikan itu. Oke, apakah dari yang peserta seminar lainnya ada pertanyaan? Boleh, silakan melalui chat juga boleh langsung juga boleh, dipersilakan. Ada pertanyaan, katanya apakah materi ini nanti akan dibagikan Pak kepada peserta webinar hari ini? Ini dibagikannya langsung di room ini atau lewat mana ini Pak? Ini mungkin nanti melalui grup saja ya, grup APEPSI. Oh iya, siap. Atau jika Bapak memang sudah siapkan PDF-nya, boleh di melalui forum chat ini juga boleh Pak. Pak, ada yang bertanya ini pada siapa ini, Saudara Sofian Atsauri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, nama saya Sofyan Sauri dari Fakultas Manajemen Bisnis Universitas Valetehan. Izin bertanya, Pak. Halo? Ya, silakan. Oke, monggo silakan. Izin bertanya, Pak. Kan kita semisalkan kita sebagai pemula, Pak ya, sebagai pemula menjadi ingin bisnis di UMKM gitu, Pak. Nah, kita melihat kan sekarang ini kan banyak sekali UMKM yang sudah berkembang gitu, Pak. Bahkan sudah maju lah, Pak. Menurut Bapak nih, kita sebagai pemula itu strategi yang baik itu bagaimana sih, Pak, untuk memulainya gitu, untuk bersaing juga dengan UMKM yang sudah berkembang gitu. Apa sih hal yang harus dilakukan gitu? Kita sebagai pemula untuk ikut andil berbisnis gitu, bersaing juga dengan UMKM yang sudah berkembang gitu. Oke, pertanyaan dari Sofyan Atsauri, itu strategi dalam memulai usaha UMKM, di mana dengan persaingan yang cukup banyak saat ini ya, tentunya baik itu melalui e-commerce maupun platform-platform yang ada, itu bagaimana nih Pak Mustaqim? Silakan Pak Mustaqim. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertanyaannya terkait bagaimana sih strategi pemula ini dengan adanya usaha-usaha yang sudah besar gitu. Yang perlu, kalau kita sebagai pemula ya, pastinya kita akan menentukan usaha apa yang akan kita lakukan gitu. Di makanan dan minuman kah, di fashion kah, ya, atau mungkin di jasa dan lain sebagainya. Ada beberapa mungkin strategi ini sederhana ya, cuma mungkin nanti akan berdampak pada kita. Ya. Biasanya ya, ketika kita mau membuat usaha itu, kita lihat apa sih yang ini yang lagi rame dan apa sih yang berkembang gitu. Dengan adanya usaha yang sudah rame, yang sudah maju, sudah berkembang itu, nah, yang paling cepat itu biasanya kita dengan membuka usaha yang sejenis. Dengan membuka usaha yang jenis. Cuma tentunya kita harus memiliki perbedaan ya. Memiliki perbedaan dengan usaha tersebut. Kita contohkan saja usaha-usaha minuman seperti es teh gitu ya. Es teh dari A sampai Z ya. Yang sekarang lagi menjamur mungkin itu sederhana. Apakah mampu nanti untuk menyaingi usaha seperti es teh A atau es teh B gitu? Ternyata bisa dengan membuat usaha es teh yang sama dengan mungkin nama yang berbeda ya tentunya ya, dan memiliki ciri khas sendiri. Es tehnya lebih ke rasa ini, ke rasa ini. Ya. Itu salah satunya. Jadi kita mengikuti usaha yang sedang apa sih sekarang yang lagi ngetren gitu ya, yang lagi digemari gitu. Dari usaha es teh dari Sabang sampai Merauke atau hanya dari satu wilayah saja dan lain sebagainya. Yaitu kita menyamakan usaha kita. Kenapa kok kita seperti itu? Secara tidak langsung kita itu bahasanya itu ya numpang promosinya gitu juga. Ya, mereka mempromosikan es teh gitu kan ya. Sedangkan kita juga jualan es teh. Jadi orang akan lebih banyak tahu walaupun es teh kita berbeda dengan es teh yang mereka. Akan tetapi itu biasanya bisa menjadi alternatif bagi para customer gitu. Jadi alternatif bagi para customer. Kalau di Sidoarjo sendiri banyak sekali ya jenis-jenis model es teh itu. Ya, mulai dari yang small sampai yang jumbo itu ada. Dan harganya juga mulai yang dari mungkin 2.000 sampai yang 20.000 itu ada. Ya. Apakah yang harga rendah itu tidak bisa menyaingi atau tidak bisa mengimbangi yang harga 20 ribuan dan lain sebagainya? Belum tentu ya. Karena masyarakat kita itu kan bervariatif gitu. Masyarakat kita bervariatif. Ya. Selain es teh juga ada ya, kalau kita lihat geprek-geprekan gitu ya, dari
geprek di lantai sampai geprek di layah, istilahnya seperti itu, ya itu juga banyak, ya itu juga banyak. Ya, jadi mungkin ini strategi yang sederhana, ya cuma ini mungkin sangat efektif untuk kita sebagai pemula. Ya. Kalau kita tidak bisa membuat, oh saya mau membuat usaha yang berbeda dari yang lain, ya. Biasanya seperti itu akan agak sedikit lama, ya akan agak sedikit lama. Karena apa? Orang ini butuh tahu, apa namanya, produk kita seperti apa. Ya. Jadi kalau kita berbeda ini dengan yang belum ada ini, ya, contohnya belum ada di Sidoarjo gitu, hanya satu-satunya di Sidoarjo, itu biasanya agak sedikit lama, ya. Karena kita perlu mengenalkan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita usaha dengan usaha yang sejenis, ya 11-12 bisa dikatakan seperti itu, nah itu akan lebih cepat, ya akan lebih cepat. Mungkin itu, ya tadi Mas Sofyan tadi ya. Oke, Mas Sofyan, oke, terima kasih. Itu jawaban dari Pak Mustaqim. Mungkin gini ya Pak, kalau misalkan tadi kita eh, bisa melihat usaha yang sedang digemari gitu ya. Mungkin pernah ada satu istilah yang namanya ATM ya Pak ya. Ya, betul nama sekali. ditiru Pak ya, modifikasi ya Pak. Betul, Berarti strategi yang terbaik berarti itu ya Pak ya. ya, Masih itu berarti ya. ya. Karena nanti Oke kan baik Pak, terima kasih. terima Baik, kasih. sama-sama Mas Sofyan. Oke, yang lainnya boleh dipersilakan. Ada yang bertanya kembali? Ya, artinya tadi kalau misalkan kita memang mau membuka usaha baru, salah satunya adalah kita harus tahu dulu bidang apa yang akan kita lakukan, gitu, apa yang kita jalankan. Kemudian mungkin kita juga bisa melihat dari konteks ATM tadi ya, mati, tiru, kemudian modifikasi atas produk atau barang ataupun jasa yang sedang digemari saat itu, sehingga mungkin promosinya padanya tidak usah jor-joran ya Pak Mustaqim ya. Kalau misalkan sudah ada yang sedang digemari, otomatis sudah viral duluan gitu ya. Jadi secara marketing atau pemasarannya pun tidak terlalu harus jor-joran gitu ya. Betul tidak Pak Iya, Mustaqim? betul sekali. Istilahnya nepeng itu tadi Pak ya. Ya. Oke, dari para hadirin sekalian boleh silakan, masih ada pertanyaan. Kita masih buka sesi pertanyaan berapa lagi Pak Mustaqim? Ya ini masih berapa menit lagi Pak? Kira-kira waktunya sampai jam 11 ya. 11 ya Pak. Masih ada 16 menit lagi. Oke, masih ada yang bertanya kah? Para hadirin, para peserta seminar. Ya ini ya saya share materinya ya. Ya, silakan. Untuk ini nanti bisa dijadikan bahan, paling tidak seperti itu. Harapannya di seri kedua, ketiga, dan selanjutnya nanti lebih banyak lagi Pak ya pesertanya ya Pak ya.
Ya, alhamdulillah nih hari ini sampai 112 sampai 13 peserta. Nanti tinggal ada sesi kedua ya Pak untuk workshop ya mungkin ya Pak. Nah, penting juga ya untuk workshop bagaimana teknis proses pembuatan akun gitu ya. Biasanya kan para peserta UMKM itu pada saat pembuatannya sih masih pada kesulitan untuk prosesnya, belum tahu bagaimana teknis dari mulai akun, kemudian dari mulai penamaan, dari mulai bagaimana peletakan nanti promosi produknya. Oh, sekarang kan di Facebook juga masih udah bisa video ya Pak. Iya. Dalam beberapa detik itu kan dia sudah bisa promosi lewat videonya gitu. Oke, para peserta masih ada pertanyaan kah? Belum ada. Selama belum ada, mungkin gini Pak Mustaqim, kira-kira pengalaman Pak Mustaqim nih dari sisi manajemen keuangan sejauh ini, para UMKM yang ada di Sidoarjo itu lebih arahnya kemana nih Pak? Produk lokal ataukah memang produk legendaris itu ya, ataukah memang lebih kepada apa nih Pak untuk saat ini ya? Ya kalau dilihat yang ada di Sidoarjo itu kan terlalu, kalau saya katakan juga luas, terlalu luas juga. Dan mereka biasanya fokus ke skupnya masing-masing, ya. Karena target pasar itu sangat penting, target pasar itu sangat penting. Dan itu harus diketahui siapa pangsa pasar kita, gitu. Kalau kita melihat UMKM yang berkembang ini. Nah, kalau selama ini yang saya dampingi memang skupnya, lingkupnya ya, mayoritas itu masih pada skala lokal gitu ya. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan mungkin teman-teman UMKM yang ada di sekitarnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari mereka pelaku UMKM yang ada di Sidoarjo ini juga sudah merambah ke kancah nasional, bahkan ke internasional seperti itu. Dari kalau yang pengalaman pendampingan maupun pengabdian pada UMKM ini, ya biasanya kita sasarannya itu kan memang yang masih butuh pendampingan dan sangat membutuhkan, gitu. Ya, yang sangat membutuhkan. Mungkin ada yang butuh tapi tidak begitu membutuhkan. Ya. Nah, target kita atau sasaran kita itu mereka yang butuh dan sangat membutuhkan, dan kelihatannya itu harapannya ke depan itu masih bisa berkembang seperti itu dan masih bisa maju. Dalam satu komunitas itu sendiri memiliki berbagai macam bentuk usaha gitu ya, berbagai macam bentuk usaha. Ya, baik ada yang kalau di Sidoarjo itu terkenal dengan ada tas kulit seperti ya sepatu kulit ya, dan sebagainya, ada batik ya, dan lain sebagainya. Itu mereka sudah sampai pada tingkatan nasional bahkan ke internasional. Nah yang seperti itu kan sebenarnya mereka butuh tapi kan tidak begitu ini apa namanya, belum sangat membutuhkan mungkin terkait pendampingan. Kalau hanya pendampingan dari kami ya mungkin kan hanya sebatas apa ya istilahnya, mungkin dampaknya terlalu kecil gitu. Bagi mereka yang sudah memiliki pangsa pasar yang luas ya tentunya dampaknya mungkin tidak begitu terasa gitu. Tapi bagi mereka pelaku UMKM yang memang istilahnya ya masih merintis ya, berjalannya juga masih butuh pendampingan ya, itu sangat membantu sekali. Jadi pengabdian itu tidak serta-merta kita asal melakukan yang namanya pendampingan gitu Pak. Jadi tentunya ada target lah siapa yang kita dampingi dan nanti outputnya itu sampai mana gitu ya, outputnya sampai mana itu ada ya. Itu untuk terkait dengan
skup-skup yang mereka kerjakan, yes, mayoritas sudah banyak sekali ya jenisnya banyak sekali. Tapi mayoritas yang kami pendampingi itu biasanya masih skala lokal ya. Karena mereka yang butuh dan sangat membutuhkan pendampingan itu untuk mengembangkan bisnisnya. Gitu Pak NJ. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustaqim. Kemarin juga saya sempat melihat beberapa UMKM tuh Pak yang ada di Sumedang ya. Ya kemarin itu mereka punya sebuah kapasitas lele gitu ya, yang pada akhirnya memang hanya dibudidayakan itu hanya ikan lelenya saja yang kemudian dijual di pasaran. Kemarin kebetulan saya ada beberapa anak magang di sana, memang sedang melakukan MBKM ya di sana gitu. Jadi ternyata setelah dikaji bahwa si air lelenya sendiri itu bisa juga sebagai pupuk gitu dengan beberapa hasil lab yang kemudian dilakukan sehingga air sisa lele itu bisa menjadi pupuk Mohon maaf Pak buah-buahan. NJ, ini suaranya agak putus-putus ya. Gimana Pak? Masih jelas? Atau di tempat saya saja atau mungkin di tempat yang lain juga. Artinya ya banyak sih beberapa kapasitas yang ada di lokal itu sendiri yang memang bisa dijadikan sebagai bentuk UMKM yang pada akhirnya menjadi basis apa ya Pak? Basis inovasi ya bagi kita mungkin sebagai para dosen ya, di mana kemarin saya lihat mungkin ada beberapa juga di beberapa tempat mungkin selain Sumedang ya, di kami juga di Serang mungkin ada yang budidaya lele. Ternyata dari lele itu airnya itu air sisa lelenya itu yang bekas dia misalkan tidak dipakai gitu ya, kemudian lelenya yang kita kembangkan menjadi sebuah proses keripik lele kemarin gitu ya. Itu nyata airnya itu bisa dijadikan sebagai pupuk Pak bagi para pelaku usaha UMKM gitu, dengan konteks kita kemarin melakukan ke lab gitu ya, sehingga air bekasan lele itu sangat layak untuk dijadikan sebagai pupuk. Gitu. Jadi di situ pengembangan uji coba yang ada di lokal sendiri itu banyak sekali potensinya yang memang mungkin belum adanya edukasi kepada para pelaku UMKM yang sebelumnya hanya sekedar satu item saja, misalkan mereka kemarin hanya di lelenya saja gitu. Kemudian setelah kita kaji bahwa ternyata air sisaan lele pun masih bisa kita gunakan sebagai pupuk. Gitu. Pupuknya mungkin dia lebih kepada pupuk sayur-sayuran gitu ya. Itu di mana hasilnya pun setelah dikaji kemudian kita olah, nah itu ternyata ada perubahan tuh Pak dari kemarin tuh kita coba cek, mahasiswa cek dari sisi sayuran cesim. Kalau misalkan dia tidak pakai pupuk lele, hasilnya itu banyak yang bolong-bolong gitu ya Pak. Tapi ketika pakai air sisaan lele, itu si cesimnya juga lebih tebal daunnya dan memang tidak adanya bolong-bolong. Itu juga salah satu pengembangan dari bagaimana proses manajemen keuangan yang baik gitu, karena dari sisi sisa lele itu yang tadinya tidak menjadi value ya menjadi value tuh yang pada akhirnya bisa digunakan oleh masyarakat menjadi sebuah tambahan ekonomi, di mana kalau misalkan dengan tambahan ekonomi itu digunakan dengan sebaik-baiknya bisa juga tuh menjadi berkembang di saat tersebut gitu. Yang pada akhirnya yang biasanya dibuang tanpa dijadikan sesuatu itu bisa juga ternyata dijadikan sesuatu, yaitu sebagai pupuk dari sayuran yang ada di sana. Itu bisa dijadikan value added-nya PNJ. Ya, betul. Itu akan bisa lebih bagus lagi kalau memang itu bisa berkesinambungan seperti itu. Jadi tidak ada hal yang terbuang, gitu kan istilahnya kan seperti itu, sehingga bisa meningkatkan pendapatan kita ya, dari selain dari usaha utama, gitu, selain dari usaha utama. Oke Pak Mustaqim, mungkin ini waktu sudah mulai mau jam 11. Kira-kira boleh kesimpulan dari webinar hari ini, mungkin saya persilakan pada Pak Mustaqim, ada masukan tambahan dan sebagainya, dipersilakan. Okay. Closing dari saya ya, apapun usaha yang kita miliki, besar kecilnya usaha yang kita miliki, ya,
itu merupakan suatu hal yang luar biasa, ya, suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Dengan usaha itu kita bisa mandiri tanpa tergantung dengan orang lain, gitu. Mungkin jadi guru, jadi dosen, ataupun jadi mahasiswa ketika memiliki usaha, maka tidak tergantung kepada gaji atau kepada orang tua. Nah, akan tetapi usaha itu harus diimbangi atau harus diimbangi dengan kemampuan manajemen keuangan yang baik, ya, agar usaha kita ini jelas tujuannya, ya, agar usaha kita ini jelas tujuannya. Dan hasilnya juga real, gitu. Hasilnya juga real, bisa kita nikmati untuk diri kita, keluarga kita, ya, dan anak cucu kita kemudian hari. Mungkin itu, Pak Enji. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum tutup kita nanti foto bersama dulu ya Pak. Dan juga saya ambil kesimpulan bahwa dengan topik hari ini pengelolaan keuangan pada UMKM berbasis green accounting itu sangat bisa membantu para UMKM di mana kita pertama tidak perlu repot-repot ke tempat usahanya, tapi dengan melalui green accounting ini bisa memberikan dampak sosial bagi masyarakat bahwa bisa memberikan nilai-nilai usaha yang baik, tetapi juga pada lingkungannya juga baik, sehingga ada tanggung jawab sosial bagi pelaku usaha UMKM ini kepada masyarakat dengan cara bagaimana? Dengan cara itu tadi, dengan harga-harga yang lebih kompetitif, kemudian juga persaingan yang juga sehat, sehingga UMKM yang ada di Indonesia ini tentunya bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa mendorong ekonomi yang ada di Indonesia secara lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, kita coba buka layarnya dulu ya untuk foto bersama. Kita lakukan foto bersama. Oke, kepada peserta seminar boleh saya minta izin untuk membuka layarnya, kita foto bersama dulu sebelum closing. Oke, saya akan ada 4 session ya di sini. Oke. Session pertama 1, 2, 3. Oke, session kedua. Session ketiga. Session keempat. Ini 11 jam. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian pada peserta seminar. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga hari ini webinarnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.